Untuk sahabat silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya kembali live lagi sahabat. Saya sedang jalan-jalan malam saja ya. Jadi saya tidak mencari sesuatu, saya hanya jalan-jalan malam sambil melihat-lihat keadaan di sekeliling sini sahabat. Dan juga sahabat, untuk kameramen lampunya agak diredupin sedikit. Dan juga sahabat ya, sesuai dengan judul saya di sini saya akan membahas juga kembali membahas tentang perseteruan Gus Samsudin dan pesulap merah. Sebelumnya nanti saya minta HP untuk ini saya membaca pesan. Untuk sinyal gimana sahabat? Bagus ya, gambar jelas, suara jelas juga ya. Coba sahabat yang sudah menonton pada komentar, coba gimana suaranya, bagus, jelas. Mungkin sampai saat ini di antara sahabat-sahabat yang menonton berita ataupun menonton channel-channel tentang berita-berita Gus Samsudin dengan pesulap merah, gimana kabarnya, kelanjutannya gimana, apakah ada klarifikasi dari Gus Samsudin, dan apakah juga ada pertemuan kembali dengan pesulap merah atau memang berujung di pidana, masing-masing saling melapor ya. Mungkin nanti jawabannya pasti ada sahabat ya, tapi pada intinya di sini saya hanya mengklarifikasi ataupun menjelaskan ya tentang kejadian yang sebenarnya. Jadi pada intinya kalau memang di antara mereka adanya saling pertemuan ya, pertemuan yang memang untuk membahas apa saja inti dari permasalahan ini ya. Sebenarnya kemarin itu kalau si pesulap merah atau si Marcel itu datang ke Padepokan dengan tujuan pembuktian ya, dengan tujuan pembuktian, seharusnya dari pihak Padepokan Gus Samsudin yang menerima ya, kalau memang sudah datang ke sana ya. Dan juga mungkin kesalahan si Marcel juga ya, ketika mendatangi Padepokan ada namanya yang seperti apa ya, kalau saya kebetulan baru menonton videonya juga, yang ketika mendatangi itu seperti di depan Padepokan itu ya, istilahnya belum adalah izin membuat konten-konten seperti itu, tapi justru malah seolah-olah itu merendahkan atau kurang sopan lah kalau secara adab. Di sini juga tidak begitu penting saya membahas tentang hal ini. Yang saya bahas adalah gimana tujuan mereka ini agar akhirnya ini bisa damai kembali. Apakah Padepokan Gus Samsudin akan bisa dibuka kembali, ataukah di antara mereka ada yang saling menuntut ke pihak hukum? Nah, mungkin di situ sahabat perlu ada pertanyaan juga ya, kenapa bisa seperti itu? Padahal kan masalah ini sebenarnya tidaklah besar ya. Kalau yang saya lihat hanya sebatas konten, dan hanya konten dan pengobatan di Padepokan. Seharusnya dari Gus Samsudin itu hanya menjelaskan saja.
Kalau memang di padepokannya itu real dengan cara pengobatan ruqyah, dengan cara syar'i atau dengan cara yang baik, tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur sulap ataupun permainan-permainan trik, ya mungkin Gus Samsudin tinggal menjelaskan saja. Dan apabila di dalam pengobatan yang ada di video itu benar terjadi di masyarakat, ya saya pribadi pun tidak membenarkan bahwa itu benar-benar terjadi gitu ya, karena itu adalah permainan sulap atau trik. Nah, di sini juga kita bisa menilai juga. Kalau memang yang ditayangkan itu hanyalah sebuah konten, maka tidak menjadi masalah ya. Tidak menjadi masalah. Yang penting Gus Samsudin ketika di padepokan menjelaskan ataupun di videonya menjelaskan bahwa ini adalah sebuah konten pengobatan edukasi. Beginilah perjalanan santet. Orang-orang yang terkena santet seperti ini, ada yang dikirimkan paku, ada yang dikirimkan beling. Nah, sebenarnya cukup menjelaskan saja, itu hanya sebuah konten. Sebenarnya tidak usahlah perseteruan diperbesar ya. Jadi seolah-olah nanti semua spiritual itu akan kena juga. Apakah yang lain sama seperti Gus Samsudin? Nah, nanti timbullah pertanyaan di masyarakat ya. Jadi setiap spiritual itu beda-beda sahabat ya. Ada yang memang tujuan mereka bermain di YouTube untuk konten kreator saja, untuk edukasi atau untuk hiburan saja. Ada yang memang di antara mereka juga selain hiburan ada yang menyelipkan dakwah untuk mengajak masyarakat kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara memasuki alam bawah sadar masyarakat dengan masuk ke dalam video yang memang membuat masyarakat itu tertarik untuk menontonnya. Bisa juga seperti itu sahabat ya. Nah, coba sahabat yang menonton ini silakan komentar ya, silakan komentar dan di-share video saya. Kalau memang ada netizen yang memang saat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang paham ya, nanti saya akan jelaskan di sini apa yang terjadi yang sebenarnya, dan di sini juga ya mungkin ya sahabat juga akan mendapatkan penjelasannya secara real ya. Jadi kalau di sini saya, kalau seandainya memang ada orang yang menantang, seandainya saya menggerebek gitu ya, kalau memang sudah mendatangi seharusnya tidak usah mundur apapun yang terjadi ya. Kalau mundur itu berkesannya nanti setelah mundur ada omong-omongan di belakang, percuma sudah datang. Maaf Ustadz, mungkin kalau nggak ada demo nggak akan berbuntut panjang. Nah, sebenarnya demo itu ya, sebenarnya demo itu karena adanya kesalahpahaman dalam menonton. Ya mungkin masyarakat ketika melihat tayangan itu memang, oh itu benar tindakan penipuan. Nah, jadi mereka lah berbondong-bondong datang untuk mentutup padepokan Gus Samsudin. Tapi kalau memang itu terjadi penipuan, ya bisa jadi padepokan Gus Samsudin akan ditutup permanen. Karena apa? Masyarakat tidak akan terima kalau memang itu real adanya penipuan. Tapi kalau itu hanya sebatas konten dan pengobatan di padepokannya itu memang bagus, jujur, ditambah lagi santri-santrinya juga memang belajar ilmu tentang Islam, ya apa salahnya kalau dibuka kembali ya. Tapi kalau memang dalam keadaan seperti ini ya memang harus ada klarifikasi dulu ke masyarakat, menjelaskan, sering menjelaskan, mengedukasikan kepada masyarakat, menjelaskan terjadi apa yang sebenarnya ini. Jangan sampai sekarang menjadi pertanyaan atau fitnah-fitnah baru ya. Kalau memang Gus Samsudin ini merasa dirinya tidak menipu, merasa dirinya tidak melakukan pembohongan kepada masyarakat, maka tinggal diklarifikasi saja. Jadi setiap videonya dijelaskan, oh ini hanya sebatas konten atau gimana, dijelaskan aja real, gak apa ya. Biar apa? Biar fitnah-fitnah tidak semakin banyak gitu. Tapi kalau memang ini terjadi di alam nyata bahwa itu adalah trik sulap, apalagi sampai menerima mahar, permintaan, ya itu kalau saya bilang ya masyarakat akan terus menuntut
Padepokan harus ditutup gitu ya, karena memang adanya tindakan penipuan. Nah, tapi di sini juga sahabat ya, kita tidak bisa menyimpulkan siapa di antara mereka yang benar, siapa di antara mereka yang salah sebelum adanya klarifikasi yang jelas ya. Tapi kalau yang di tayangan video-video yang memang sahabat melihat seperti kelapa, menarik pasien keluar kris atau keluar paku, ataupun yang dilihat juga seperti pengobatan yang kris petir ya, itu saya 100% mengatakan bahwa itu hanya sebatas permainan sulap ya. Ataupun itu dibuat tayangan YouTube, mungkin dibuat sebagai film saja. Tapi kalau memang digunakan di alam nyata ya, mungkin itu cara untuk melepaskan bleed system pada orang-orang yang saat ini mereka sedang percaya bahwa dirinya kena santet. Tapi syaratnya satu, itu boleh dilakukan kalau tujuannya untuk menyembuhkan si pasien ya. Tujuannya untuk menyembuhkan pasien, tidak ada tujuan lain. Tapi kalau tujuannya niatnya menyembuhkan pasien tapi mengharapkan mahar dari si pasien ini, saya sarankan jangan digunakan. Kenapa? Berarti ada tujuan lain untuk mencari uang. Tapi kalau tujuan 100% untuk mengobati, maka saya sarankan jangan ditayangkan di YouTube. Tapi real itu untuk mengobati agar si pasien itu hilang sugesti tentang santetnya itu. Dan tidak ditayangkan di YouTube. Kenapa? Karena ini hanya untuk menolong orang satu pihak saja. Tapi kalau ditonton banyak orang ya, efeknya nanti masyarakat percaya bahwa itu adalah benar-benar terjadinya santet. Dan Gus Samsudin itu benar-benar mengeluarkan benda dari dalam tubuhnya dan secara nyata. Nah, nanti yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak paham, dia mengira bahwa itu adalah asli, padahal tujuannya untuk mengobati agar si pasien ini sembuh. Tapi efeknya malah seolah-olah nanti semua akan beranggapan bahwa di dalam dirinya ini ada pakunya, ada belingnya. Nah, itu sangat berbahaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia psikologi juga dijelaskan bahwa penyakit-penyakit manusia ini ya, memang hampir 80% dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya ya, pikiran bawah sadarnya yang menerima pikiran-pikiran negatif sehingga menjadi penyakit dalam dirinya. Ya, ada yang komentar Pak. Apa itu? Tanasin kemarin kemana aja, giliran viral kok rajin komentar. Mending langsung ke Blitar aja. Kalau mau kasih nasihat apa nebeng tenar juga. Ya, sudah membaca pesan ya sahabat ya. Iya. Gitu. Jadi intinya sahabat ya, di sini saya membahas tentang klarifikasi ya. Kalau saya mendatangi juga nggak ada gunanya ya, untuk apa? Ya nanti mungkin kalau untuk wawancara langsung itu dari pihak Gus Samsudin dengan Pesulap Merah ketika ada pertemuan di penyidik nantinya ya, karena memang yang saat ini adanya laporan dari Gus Samsudin melaporkan Pesulap Merah atas dasar pencemaran nama baik ya. Tapi Pesulap Merah juga kemarin sempat melaporkan adanya tindakan kekerasan. Ya mungkin nanti akan terjawab setelah mereka bertemu kembali di penyidik, dan nanti akan dijelaskan juga. Kalau memang hal-hal itu nyata, maka nanti akan diminta pembuktian. Kalau nanti ketika di pembuktian itu nyata, ilmunya nyata, maka si Pesulap Merah itu nanti akan dipenjarakan ya. Kenapa? Ya pencemaran nama baik. Tetapi kalau nanti pembuktian di penyidiknya itu bahwa Gus Samsudin tidak bisa membuktikan ya Pesulap Merah itu, laporan dari Gus Samsudin itu tidak diterima. Kenapa? Karena si Pesulap Merah ini benar mengatakan bahwa itu hanya sebatas
trik atau permainan sulap. Nah begitu sahabat ya. Nah ini kalau misalkan ada pertanyaan juga kenapa kok saya buat video sekarang ngomong-ngomong, ya mungkin saat ini di YouTube lagi ada peraturan baru ya sahabat ya. Tindakan-tindakan kekerasan itu saat ini memang sulit untuk diterima oleh YouTube ya saat ini, karena memang ada batasan-batasan tertentu. Oleh karena ini saya lebih untuk beberapa hari mungkin saya ya lebih banyak memberikan edukasi atau penjelasan kepada masyarakat. Bagi yang ada yang bertanya ya mungkin bisa langsung ditanyakan ya. Kalau nanti ada yang mau pengobatan, nanti saya juga melayani pengobatan. Kalau memang ada yang mau beli madu ruqyah, minyak kasturi, di Padepokan saya juga melayani. Sahabat bisa langsung pesan, nanti dikirim langsung ke alamat para sahabat juga ya. Nih, coba sahabat yang sudah menonton ini pada komentar aja ya, pada komentar semua. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan ya. Apa berita selanjutnya, apa tentang apa, nanti saya akan jawab di sini. Karena memang di YouTube saya ini yang menjelaskan tentang dunia spiritual yang pertama, yang kedua mengedukasikan kepada masyarakat tentang tayangan-tayangan YouTube yang saya buat ya. Yang komentar semua nggak apa-apa, mau komentar baik, mau komentar buruk juga nggak apa-apa, komentar aja. Nanti di sini saya akan baca. Artinya di sini saya bukan berarti berpihak ke satu atau ke yang lain, nggak ya. Di sini saya hanya penengah saja. Di sini saya hanya menjelaskan saja sesuai dengan kenyataan dan apa yang saya ketahui ya. Jadi saya tidak membuat-buat cerita. Jadi saya memang membahas apa yang saya ketahui dan sesuai dengan kenyataan gitu ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat ada pertanyaan silakan, nanti langsung saya jawab. Nah ini ada pertanyaan nih dari Pejuang Malam, keris petir itu asli nggak Gus? Nah kalau saya jawab, keris petir itu tidak ada sahabat ya. Keris petir itu tidak asli, itu benda-benda yang dimainkan untuk sulap. Tapi untuk pengobatan apakah bisa? Kalau memang itu listriknya ya, bukan petir sebenarnya, itu keris yang keluar listrik. Kalau memang orang yang tahu tentang saraf ya, listriknya itu dialirkan di bagian saraf-saraf yang memang untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh yang sarafnya ini tidak berfungsi ya. Contohnya ada orang kena stroke. Kalau orang yang paham saraf ya, mungkin ada namanya pengobatan dengan teknik listrik juga ada ya. Dan juga tapi tepat di saraf-sarafnya, tidak asal menyentuh saja ya. Itu pasti ada hasilnya. Nah ini ada lagi dari pertanyaan Rio Dwi, sepertinya sampai sekarang tidak ada pasien GSJ yang merasa ditipu atau dirugikan. Nah kembali lagi yang saya bilang tadi sahabat ya, kalau memang ini real penipuan pasti ada korbannya. Tapi kalau tidak ada korbannya, berarti Gus Samsudin yang ditayangkan video-videonya itu hanyalah sebatas untuk konten atau edukasi ya. Jadi tidak ada namanya tindakan penipuan ya. Yang dikatakan tindakan penipuan itu ada korbannya yang ditipu dan ada yang menipu gitu ya. Baru kita bisa mengatakan si A penipu. Nah itu. Jadi untuk pesulap merah juga ini perlu juga ya. Kalau untuk mengatakan seseorang penipu ya harus real dulu. Dia menipu dalam hal apa?
Kalau memang dalam hal kontennya nanti dijelaskan dulu, benar nggak itu konten itu asli atau settingan, dan benarkah itu hanya sebuah edukasi saja dalam video, apakah memang real itu adalah pelayanan ke masyarakat. Nah, nanti tinggal dijelaskan saja apa tujuannya seandainya video itu benar ditayangkan untuk masyarakat ataupun yang dilayani adalah masyarakat asli. Dari pihak Gus Samsudin cukup menjelaskan apa tujuannya kok bermain seperti itu ya. Tujuannya untuk pengobatan, untuk kesembuhan, agar bleed system yang tentang santetnya tadi hilang ya. Mungkin tujuannya untuk pengobatan. Apakah di dalam unsur itu ada namanya menerima mahar ataupun meminta? Jika tidak ada ya mungkin sah-sah saja ya. Mungkin hanya klarifikasi bahwa ini pengobatan tapi ini tidak asli gitu. Tapi tujuannya untuk menolong ya, sah-sah saja sahabat ya. Karena kenapa? Ya banyak sekali sistem pengobatan ini ya, karena penyakitnya orang ini berbeda-beda ya. Banyak sekali macamnya penyakit yang memang harus diobati juga dengan teknik-teknik khusus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu perlu juga gitu sahabat. Jadi kita tidak bisa mengatakan Gus Samsudin penipu kalau sebelum kita tahu bahwa ada korban yang ditipu dan apa yang tindakan penipuan itu gitu. Nah, kalau di sini ada pertanyaan, kalau kris petir jelas bohong sekali. Nah, kembali lagi sahabat, kalau kris yang keluar listrik tadi digunakan untuk pengobatan dengan tujuan agar si pasien ini sarafnya hidup kembali, agar sehat kembali, yaitu sah-sah saja, tidak dikatakan bahwa itu pembohongan, tidak ya sahabat ya, karena memang Gus Samsudin mengobati ada tujuannya gitu. Walaupun itu benda bukan gaib ya, kalau saya bilang bukan kekuatan gaib, petir yang listrik yang dikeluarkan itu dari kris yang memang didesain ada arus listriknya ketika ditekan ya. Tapi kalau tujuan Gus Samsudin untuk pengobatan maka bagus sahabat, jangan dikatakan beliau penipu ya. Kita tidak bisa menyimpulkan Gus Samsudin adalah penipuan, pengobatannya penipuan, tidak sahabat ya. Memang itu teknik pengobatan untuk orang-orang yang memang saat ini sulit untuk dihilangkan sugesti santetnya gitu. Tapi kalau itu dinyatakan secara mulut bahwa itu adalah asli gaib, maka baru dikatakan ucapannya yang berbohong ya, ucapannya yang berbohong. Tapi kalau dalam kondisi sistem pengobatannya ya, sah-sah saja ya. Yang penting jangan meminta tarif, tapi kalau diberikan yaitu mungkin sedekah dari orang yang diobati gitu sahabat. Jadi tidak ada tindakan penipuan, itu tidak ada ya, tidak ada tindakan penipuan. Kalau untuk mesin bor itu gimana Gus? Nah, mesin bor ini sebenarnya kalau yang sering bermain debus yaitu ada tekniknya ya. Namanya bor itu dia cuman ada satu arus saja ya. Jadi kalau ke kanan itu dia akan masuk ke dalam, tapi kalau dibalik, putarnya balik, dia akan membuang keluar. Otomatis kalau kulit di putaran bornya dibalik, maka bor ini tidak akan masuk ke dalam, justru membuang keluar, dan itu tidak ada efeknya, paling hanya sebatas bekas-bekas merah saja. Kenapa harus kris Gus yang dipakai listrik, kok nggak listrik aja, apa bor aja sekalian? Nah kan gini sahabat ya, ini pertanyaan dari Lili Biroto ya. Ini saya jelaskan, mungkin niat Gus Samsudin itu untuk menghilangkan bleed system tentang santet tadi, karena orang itu merasa disantet, jadi ya dengan cara itu. Ayo, ada yang nuntut dokter rumah sakit kalau nggak sembuh. Nah kembali lagi sahabat ya, kalau di antara pasien itu tidak ditarifkan dengan harga yang mahal, atau bisa dikatakan tidak ditarifkan dengan uang, nah pengobatan itu sah-sah saja ya. Dan pasien juga nggak bisa menuntut harus sembuh,
Karena berobat di rumah sakit pun sama ya. Ketika dia sudah habis duit 10 juta, habis duit 5 juta atau habis duit 1 juta, ketika tidak sembuh, ada nggak pasien yang menuntut dokter untuk uangnya kembali? Kan nggak ada ya. Sampai saat ini nggak ada. Nah, jadi kalau berobat ke spiritual ataupun ke pengobatan alternatif ya, yang saya sarankan jangan pernah memberikan tarif ya. Kalau diberikan ya terima saja, tapi kalau meminta jangan ya. Karena nanti ketika diobati tidak sembuh, kan yang menyembuhkan itu Allah. Tapi kalau kita mengobati belum sembuh, ya kembali lagi si pasien tidak bisa menuntut. Kenapa? Ya dia tidak ada yang dikeluarkan, dirugikan. Kalaupun dia memberikan uang itu hanya sebatas sedekah, membayar jasa atau kebaikan dari dia, niat karena Allah untuk kesembuhan. Ya atas izin Allah pasti sembuh. Ketika belum sembuh ya berarti Allah belum mengizinkan untuk sembuh. Oke, gimana sih Gus untuk pemagaran rumah? Nah, kalau untuk pemagaran rumah mungkin ada cara-cara khusus ya sahabat ya. Secara syariat Islam itu membacakan ayat-ayat Quran ke air ya. Tata caranya ada juga ya. Kalau mau dijelaskan mungkin nanti ya di video saya selanjutnya, karena memang penjelasannya agak panjang juga sahabat tata caranya. Itu ada prakteknya juga. Komentar dari pejuang subuh tuh. Mana ini? Coba ini tanggapi pejuang subuh. Pejuang subuh ya, yang disebut sebagai penipuan itu demi sebuah konten jangan membawa asma Allah dan sholawat. Nah, kembali lagi sahabat ya, yang dikatakan penipuan ya, yang dikatakan penipuan itu kalau ada tindakan siapa yang ditipu ya. Kalau membaca asma Allah ya, itu sebenarnya doa ya. Sahabat naik motor atau mau lompat saja baca bismillah, ataupun sahabat mau jalan mau lari baca bismillah. Apalagi mau menangani pengobatan dengan cara teknik apapun, ketika baca bismillah, ketika membaca sholawat, membaca ayat-ayat Allah, maka itu adalah doa dari batin kita ya, doa. Segala tindakan sesuatu harus pakai doa. Yang dikatakan penipuan tadi ya, kalau saya katakan penipuan tadi, kalau di dalam unsur pengobatan itu ya ada namanya trik atau permainan sulap ya, lalu dia mengatakan itu adalah gaib, itu bukan listrik, itu asli santet, itu bukan trik. Nah, itu baru dikatakan adalah penipuan, dan dia meminta mahar. Ini karena sudah saya tarik bendanya, saya sudah obati, maharnya 10 juta. Nah, baru itu yang dikatakan penipuan ya. Tapi kalau itu hanya sebatas untuk mengobati, dia bermain teknik trik sulap dengan tujuannya itu untuk menghilangkan sugesti tentang santet tadi agar si pasien ini sembuh, maka itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja karena tujuannya untuk membantu ya. Apa ini? Host. Serangan itu mungkin. Nah, jadi sahabat ya, Soalnya coba nggak geser aja. ini apa? Kebun Pak. Bahaya, jangan terlalu dekat kebun. Sampai di mana tadi sahabat ya? Masalah itu tadi kan. Apa itu? Yang hanya kebutuhan konten, nyebut-nyebut ayat Allah itu tadi Tat. Pejuang subuh itu. Itu harus diperjelas itu Tat. Sebenarnya menyebut nama Allah itu kan sebagai edukasi ya, bahwa ketika kita dalam kesulitan apapun kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan membaca Fatihah, dengan membaca ayat kursi ataupun doa-doa lainnya, itu sah-sah saja ya. Jadi tidak ada unsur penipuan. Kalau memang sudah ada klarifikasi dalam video bahwa ini hanya settingan, bahwa ini hanya hiburan, bahwa ini hanya edukasi. Yang dikatakan penipuan itu kalau dia mengucapkan demi Allah ini asli, padahal itu palsu. Nah, baru penipuan. Itu sahabat ya, baru dosa. Tapi kalau hanya sebatas menggunakan doa, ya mungkin seperti sahabat pernah menonton video-video tentang bukan video ya, film Susana yang dalam
dalam film itu si ustadznya itu membacakan ayat kursi, lalu si susananya itu menghilang. Nah, apakah itu dikatakan dosa? Ya, tidak sahabat ya, karena memang itu hanyalah edukasi atau film menunjukkan bahwa kalau kita di alam nyata, contohnya seperti saya saat ini sedang berada di tempat yang sepi ya, seperti hutan seperti ini. Nah, kalau saya membaca doa, berarti saya benar. Kenapa? Saya berlindung kepada Allah agar makhluk-makhluk yang jahat di sini, mulai dari yang berwujud maupun yang gaib, tidak mengganggu saya. Nah, itu sebagai edukasi juga, pembelajaran bahwa kita jangankan di tempat seperti ini ya. Kita mau masuk kamar mandi aja kita baca doa ya, menyebut asma Allah. Gitu sahabat ya. Ada lagi pertanyaan? Coba sahabat komentar aja. Ini ada pertanyaan belum dijawab, yang mana ini? Coba diketik lagi karena memang banyak pesan-pesan yang masuk. Bisri Fan, coba diketik lagi. Apa nih? Ada pertanyaan apa coba? Iya, ini lagi. Coba diketik lagi nih untuk Bisri, coba ketik lagi apa pertanyaannya ya. Andrianto, mantap Pak, jangan seperti spiritual yang lain, selalu memojokkan spiritual yang lain, membuat panas dunia spiritual padahal mereka katanya ahli agama. Nah, di sini sahabat ya, saya juga menjelaskan ini juga ada sahabat dari Andrianto yang memang punya pikiran baik bahwa kita tidak boleh namanya menyudutkan seseorang. Ketika mereka salah pun kita jangan menyalah-nyalahkan mereka ya. Justru kita sebagai umat muslim, kita mendoakan, kita mendukung agar dia berubah menjadi baik. Ketika ada kesalahan maka kita nasihati, bukannya kita saling memojokkan bahwa kamu salah, kamu penipu. Nah, ini loh yang benar, ini ya saya bongkar trik kamu. Nah, untuk apa sahabat ya? Yang mereka katakan penipu belum tentu penipu, yang mereka bongkar triknya belum tentu dia juga menggunakan trik-trik yang memang untuk menipu orang, bukannya. Jadi istilahnya itu kita sesama umat muslim khususnya ya, apalagi sesama spiritual, memang harus saling mendukung. Apabila ada yang melenceng, yaitu dari kaum dukun-dukun ya. Kembali lagi, segala sesuatu itu kita berbicara berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemahaman, dan berdasarkan kenyataan apa yang kita lihat ya. Kalau hanya mengetahui dari video, oh ini trik sulap seperti ini, berarti kamu penipu, kamu bermain trik sulap, apa yang saya mainkan ini sama seperti Anda ya. Anda memainkan ini berarti Anda menipu masyarakat. Nah, gak boleh seperti itu sahabat ya. Kita harus tahu dulu Gus Samsudin itu bermain seperti itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk mengobati pasien agar pasien itu sembuh? Nah, apakah Gus Samsudin itu benar-benar menipu dan meminta tarif yang besar? Kan tidak sahabat ya. Sampai saat ini memang tidak terlihat juga mana korbannya yang ditipu ya. Walaupun itu kris itu bukan kris gaib, itu kris ada listriknya, ya digunakan untuk pengobatan ya sah-sah saja. Kembali lagi yang saya bilang, tujuannya untuk menghilangkan sugesti santet agar si pasien ini sembuh. Tetapi kalau cara spiritual untuk pengobatan itu, pengobatan alternatif itu tidak diakui ya, kembali lagi banyak sekarang pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan ya, yang harus kita pikirin itu. Di antara mereka ada yang kesurupan, ada yang mentalnya kena sehingga dia jadi stres, ada juga orang-orang yang saat ini butuh bantuan, dia kebingungan dalam segi apapun, dia minta tolong sama siapa, dia sudah sana kemari tidak ada solusi, dia datang ke dokter tidak sembuh juga. Nah, segala sesuatu pengobatan Allah yang menyembuhkan, tapi lewat perantaranya. Oleh karena itu sahabat ya, kita harus selalu berpikir positif kepada siapapun. Kalau memang si A itu niatnya baik, maka kita dukung. Jangan kita judge dia penipu, Nah, kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa gitu. Ya.
Tujuannya untuk apa kita harus tahu dulu. Ini komentar Bisri tadi Tat. Yang mana ini? Santet yang dimasukkan ke kelapa itu benar atau coba enggak ya. Ustaz? Bisri ya, saya baca dulu ini komentarnya. Mana ini komentarnya? Jadi yang masalah santet dipindahkan ke kelapa itu Tat. Mana ini? Bisri tadi bertanya apa? Masalah santet yang dipindahkan ke kelapa itu Tat. Masalah santet yang dipindahkan ke kelapa. Iya. Nah, sebenarnya gini sahabat ya, saya tadi juga sudah jelaskan. Kalau kelapa yang dibelah, isinya itu ada jarum, ada paku, ada beling, itu sebenarnya teknik sulap. Dari ujung kelapanya itu memang sudah dibolongin dan dimasukin bendanya. Nah, lalu tujuan diobati itu ya, kok ketika pasien itu diobati dimasukkan, lalu kelapanya keluar dibelah, keluarlah benda-bendanya. Kalau tujuannya tadi untuk mengobati agar si pasien ini sembuh, agar hilang sugesti santetnya, maka sah-sah saja itu dilakukan. Dia bukan tindakan penipuan. Tetapi kalau dalam unsur pengobatan ini yang saya bilang tadi meminta tarif, ditambah lagi dia mengakui bahwa ini adalah real asli ya di media ataupun di masyarakat lainnya, maka itu adalah omongannya adalah bohong ya. Tapi kalau tujuannya untuk mengobati pasien tadi, maka ini adalah tujuan yang baik. Kembali lagi, ini pasien ini minta pertolongan. Dia sudah datang ke rumah sakit nggak sembuh. Siapa yang mau bantu di antara anda yang memang punya keilmuan keahlian? Coba diturun dulu, bantu mereka. Nah, Gus Samsudin ini hanya tujuannya membantu, gitu loh ya. Tujuannya hanya membantu agar si pasien ini sembuh. Tetapi memang Gus Samsudin harus mengklarifikasi juga. Jangan mengatakan bahwa itu adalah asli santet, bahwa itu adalah asli bendanya itu keluar dari perutnya. Jangan sahabat ya, cukup sudah obati saja atas izin Allah dengan doa-doa juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dengan cara ini, gitu ya. Karena memang pasien ini variasi sahabat ya. Ada yang memang dalam segi pikirannya dia tidak awam-awam banget ya. Dia paham-paham juga bahwa itu tidak ada di tubuh saya benda-benda seperti itu. Kenapa kok bisa keluar? Berarti dia sadar bahwa dirinya tidak kena santet. Nah, tapi ada memang masyarakat yang memang belum tahu bahwa itu adalah trik sulap. Tapi dengan cara itu dia sembuh, alhamdulillah ya. Berarti apa? Tujuannya berhasil. Tujuannya kan untuk mengobati agar si pasien itu sembuh. Bleed sistem tentang santetnya tadi hilang ya. Karena pikiran bawah sadarnya ini sudah tertanam, saya kena santet. Jadi dengan cara pengobatan itu baru sembuh gitu sahabat. Nah, ini kan ada pertanyaan juga, Roy Akison. Nah, apa Udin Bewak minta mahar sama korban? Nah, kembali lagi yang saya bilang sahabat ya. Nah, sepertinya yang kita lihat di video, Gus Samsudin tidak meminta-minta mahar ya. Beliau itu hanya sebatas membuat video dan mengobati pasien. Kalaupun ada menerima uang, yaitu pemberian, ucapan terima kasih gitu sahabat ya. Ucapan terima kasih ya. Kita juga tidak bisa mengejas 100% Gus Samsudin itu adalah penipu, enggak, jangan ya. Karena zaman sekarang ini memang banyak sekali penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu sahabat. Izin Tat. Kenapa? Tinggal 20%. Lola pakai mahar Gus, saya pernah ke sana ya.
Gus Samsudin itu gratis, kalau mau bayar monggo, ya artinya kembali lagi ya, tidak diminta tarif, kalau mau ngasih silakan. Banyak versinya tadi. Jadi kita tidak bisa hanya percaya 100% kepada netizen yang mengatakan bahwa ini saya dimintai. Jangan percaya dulu ya sebelum membuktikan secara asli gitu ya. Jangankan Gus Samsudin ya sahabatnya, saya aja yang memang di pengobatan hanya dengan ruqyah, hipnoterapi dan juga saraf, tapi masih ada orang yang mengatakan penipuan-penipuan, yaitu kan netizen yang memang ingin memfitnah gitu. Saya tidak pernah menjual-jual jimat ya, tapi pernah ada yang mengatakan Ustaz Nasihin jual jimat. Nah itu kembali lagi, itu penipuan-penipuan di Facebook yang mengatasnamakan Ustaz Nasihin. Kalau pindahin penyakit di kambing nggak bisa sahabat ya, itu hanya sugesti. Mana udah berapa menit live-nya? Sudah hampir setengah jam. Sudah hampir setengah jam. Ini sudah jam 12 kurang ya. 3.40 ya, hampir 50 menit. HP-nya juga ini tadi. Oke sahabat ya, mungkin itu saja pesan saya untuk para sahabat-sahabat semua dan penjelasan dari saya ya. Kita tidak boleh mengejas seorang itu adalah penipu sebelum kita tahu secara real dia ada apa yang dia tipu. Kalau dia hanya memainkan trik-trik sulap, ya mungkin itu hanya sebatas konten. Jadi kalau memang di real dimainkan di alam nyata ya, lalu dia mengatakan itu gaib, baru itu adalah penipuan. Tapi kalau tidak ada pengakuan ataupun sudah diklarifikasi bahwa ya itu bisa jadi, saya bilang kembali lagi adalah sebuah konten yang dibuat untuk edukasi. Itu sahabat ya. Jadi intinya di sini saya tidak berpihak ke Pesulap Merah dan saya juga tidak berpihak ke Gus Samsudin. Di sini saya hanya menjelaskan kepada masyarakat bahwa keris petir, pengobatan kelapa, yang menarik-narik benda di badan, ketika diobati keluar bendanya, itu semua adalah trik sulap ya. Tapi dimainkan dengan tujuan yang mungkin setiap orang berbeda-beda. Ada yang dimainkan tujuan untuk hiburan, ada yang dimainkan untuk edukasi, ada juga yang dimainkan untuk tujuan pengobatan. Sesuai dengan tujuannya, kembali lagi. Kalau itu diakui bahwa itu asli, baru adalah tindakan penipuan atau omong kosong atau pembohongan. Tapi kalau itu dia tidak mengakui bahwa itu gaib, maka sah-sah saja dimainkan sesuai dengan tujuan. Itu saja sahabat ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat juga. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.